sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, di mana jua anda berada guys. Salam serumpun dan semoga anda di luar sana sihat-sihat selalu. Dan terima kasih kerana terus memilih Wadijah Channel untuk dijadikan bahan tontonan guys. Dan hari ini sebenarnya saya terlihat satu konten dari Some News ID guys. Katanya 5 hal yang akan terjadi jika Papua lepas dari Indonesia. Ini berdampak pada keduanya. Kita tahu Papua ini satu tempat yang sangat cantik, sangat indah dan dia berada dalam Indonesia guys. Dan apa akan terjadi jika Papua dan Indonesia berpisah? Kalau boleh kita tidak mahu perkara itu terjadi guys. Namun ini adalah 5 perkara yang akan terjadi jika Papua terlepas dari Indonesia. Mari kita sama-sama tonton guys video dari Some News ID. Jangan lupa subscribe, berikan dukungan anda kepada channel ini dan jangan lupa subscribe Wadijah Channel. 3, 2, 1, jom kita reaction. Wadijah Channel untuk anda. Some News ID. Dari dulu hingga sekarang, kita sering mendengar tentang provinsi yang merupakan bagian dari Indonesia yang ingin lepas dari NKRI. Dari yang sudah dilepaskan seperti Timur Leste, yang dapat dipertahankan seperti Aceh, hingga saat ini yang sedang membara ingin cepat-cepat melepaskan diri dari NKRI, yaitu Papua. Jika Papua lepas dari NKRI, pasti akan ada beberapa hal yang akan mungkin dapat merugikan kedua belah pihak. Yes, kita ketahui bahwa setelah Papua dinyatakan menjadi bagian dari NKRI, adanya kehadiran kelompok kriminal bersenjata di Papua dan kehidupan di Papua yang belum setara dengan beberapa kota lain di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa Papua ingin merdeka. Menghadapi keadaan ini, pemerintah terus berupaya dengan melaksanakan hal defensif dan beberapa pendekatan. Meskipun hal ini tidak kunjung meredam gejolak kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang bersikeras untuk memutuskan hubungan. Lalu, bagaimana? Apakah Papua akan dilepas seperti Timur Leste? Atau apakah Papua akan dipertahankan seperti Aceh? Jika Papua lepas dari NKRI, apa saja kerugian yang didapatkan dari kedua belah pihak? Berikut adalah beberapa kerugian yang akan dialami kedua belah pihak. Pertama, kehilangan objek wisata yang sangat memukau. Papua memang dikenal sebagai salah satu wilayah yang mempunyai spot-spot kelas dunia yang sangat termasyhur namanya. Contohnya adalah Raja Ampat. Objek wisata ini dapat dikatakan sangat mahal dan bahkan untuk ukuran para bule. Maka dari itu, Raja Ampat mempunyai banyak sekali pemasukan untuk daerah dan negara. Saat Papua terlepas dari Indonesia, maka negara juga tidak lagi mempunyai kepemilikan atas aset-aset wisata. Ini sangat rugi ya guys. Bukan hanya kehilangan pendapatan, tapi juga para wisatawannya. Julukan Indonesia yang sangat kaya akan wisata akan cacat lantaran kehilangan salah satu penyokong terbaik. Namun, apakah terlepas dari Indonesia, Papua mampu mempertahankan wisatanya? Kita ketahui bahwa infrastruktur yang ada di sana berasal dari bantuan pemerintah Indonesia. Kehadiran wisatawan asing yang datang pun selama ini mendapatkan perlindungan dan jaminan secara hukum oleh pemerintah Indonesia. Jika Papua bisa mempertahankan wisatanya, mungkin membutuhkan waktu agar dapat melindungi wisatawan asing yang datang ke Papua. Yang kedua, Indonesia mungkin akan dimusuhi Amerika. Memerlukan usaha yang lama dan susah untuk Freeport dapat menambang di Papua. Konon katanya, di balik itu sampai ada misi terselubung CIA yang ingin meruntuhkan Bung Karno karena tidak ingin memberikan tambang Grasberg. Baru di kepemimpinan Soeharto, perusahaan tambang ini bisa menandatangani kontrak untuk mengeruk semuanya. Jika di tengah-tengah perjalanan kontrak tersebut, kemudian Papua memutuskan untuk lepas, tentu akan menjadi suatu yang buruk. Kontrak yang sudah ada mungkin bisa putus begitu saja. Hal ini karena tidak lagi antara Indonesia dan Amerika, tapi juga melibatkan Papua yang menjadi negara pemilik asli. Tentunya Amerika Serikat akan menelan kerugian jika kontraknya hangus, karena mereka tentu saja akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan. Bila hal ini sampai terjadi, mungkin hubungan Indonesia dan Amerika bisa memburuk. Jika hal ini melibatkan Papua, maka Papua bisa mengembangkan diri dari kerjasama ini tanpa campur tangan pihak Indonesia. Mungkin hal ini yang membuat Papua yakin ingin lepas dari NKRI. Yang ketiga, Papua akan sulit menjadi negara hebat. Memiliki modal tambang emas tampaknya belum cukup untuk menjadikan sebuah negara menjadi sangat hebat. Sebab memerlukan banyak aspek yang harus diperhatikan, bukan hanya tentang pemasukan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur di tanah Papua belum terlalu merata, termasuk juga pasukan militer yang tampaknya tidak terlalu hebat. Mempertimbangkan hal ini, Papua mungkin akan sulit mengejar negara-negara yang lain. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin.
Selain itu, karena tidak benar-benar menjadi negara yang kuat, mereka akan lebih mudah diintervensi mungkin saja oleh Amerika yang jelas-jelas masih tertarik dengan tambang emas mereka. Yang keempat, Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan besar. Walaupun memberikan presentasi yang cukup kecil, tapi dana yang masuk dari pengolahan tambang privat dapat dikatakan besar, bisa mencapai triliunan. Bila Papua sampai benar-benar terpisah, maka Indonesia akan kehilangan sebanyak itu. Karena sudah terpisah, tentu pemerintah tidak akan ikut campur soal tambang emas di sana. Pemasukan dan kerjasama dengan negara lain akan kehilangan jika Papua lepas. Apakah pemerintah Indonesia akan rela melepaskan pemasukan besar itu? Apakah pemasukan besar sepenuhnya akan jatuh ke tangan Papua? Apakah Papua akan menjadi negara berkembang dengan pemasukan tersebut? Yang kelima, sulit untuk lebih makmur. Papua ingin terlepas dari Indonesia lantaran sangat yakin, bila terlepas mereka akan lebih makmur. Namun, bila benar-benar putus dengan Indonesia, apakah hal ini akan terjadi? Tentunya bisa iya dan bisa tidak. Namun, kemungkinan akan sulit. Papua tampaknya cukup sulit untuk bisa menjadi negara sendiri, karena masih banyak kekurangan dalam berbagai hal. Papua tentunya memerlukan SDM yang mumpuni untuk menjadi negara maju dan hebat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di sana masih belum merata. Negara perlu mengatur pemerintahannya yang kompeten. Kalau tidak, maka akan terjadi kesengsaraan. Lebih ditakutkan lagi adalah rakyat tidak sejalan dengan pemerintahan, sehingga akan memicu perpecahan. Kita ketahui bahwa selama ini pemerintah Indonesia berusaha untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, namun mungkin masih belum merata, termasuk Papua. Jika dibantu saja masih kekurangan, bagaimana jika berdiri sendiri? Mungkin Papua bisa berdiri sendiri, tapi mungkin juga akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berdiri sendiri. Sebagai gambaran, kita bisa melihat Timur Leste. Timur Leste sebelumnya bagian dari Indonesia sebagai provinsi ke-27. Timur Leste baru resmi diakui sebagai negara secara internasional 3 tahun setelah pemungutan suara pada tahun 1999. Baru resmi secara internasional pada tahun 2022. Kita bisa lihat butuh waktu yang lama untuk bisa diakui secara internasional jika Papua ingin lepas dari Indonesia. Kita tidak tahu, mungkin akan lebih cepat atau lebih lama dari Timur Leste untuk mendapatkan pengakuan secara internasional. Seperti diberitakan Kompas.com Minggu 5 Juli 2020, laporan resmi Bank Dunia tahun 2020 menyebutkan pertumbuhan ekonomi Timur Leste masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Negara dengan nama resmi Republika Demokratika de Timur Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia. Mengutip laporan United Nations Development Program, Timur Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara. Sementara itu, mengutip data Timur Leste Economy Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timur Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona dan kondisi politik yang belum stabil. Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah. Di sisi lain, Komisi Anti Korupsi Independen tidak memiliki kewenangan untuk menangkap atau menuntut. Sebagian besar, proses pengadaan publik masih buram. Kita bisa melihat keadaan Timur Leste hampir 23 tahun sejak lepas dari Indonesia, yang sampai saat ini masih berusaha untuk mengembangkan negaranya, termasuk infrastruktur yang ada di sana. Begitupun dengan Papua. Jika ingin terlepas dari Indonesia, Papua akan membutuhkan waktu yang lama agar bisa menjadi negara yang bisa berdiri sendiri. Itu guys, 5 perkara yang akan terjadi jika Papua terlepas dari Indonesia. Dan saya berharap perkara ini tidak terjadi. Semoga Indonesia dan juga Papua dapat memberikan satu keputusan yang terbaik untuk kedua-dua belah pihak ya guys. Semoga perkara ini dapat diselesaikan, dan untuk Papua juga sebenarnya bukan satu perkara yang mudah untuk membentuk satu negara yang aman, yang kaya, yang hebat, kerana ia memerlukan masa. Dan masa ini sebenarnya bukan 1 tahun, 2 tahun. Dia memerlukan jangka masa-masa yang sangat panjang untuk membentuk satu negara yang hebat. Itu saja guys dari Wadijah Channel. Semoga anda terus berada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.